Halo guys, kembali bersama Alur Film. Untuk kalian yang suka film tentang robot, kali ini kita kasih kalian film berjudul Chappie, karya sutradara Neil Blomkamp yang diproduksi oleh Columbia Pictures. Garis besarnya, film ini menceritakan tentang sebuah robot yang pada awalnya diciptakan untuk menggantikan peran polisi dalam memerangi kejahatan di kota Johannesburg, Afrika Selatan. Tapi yang terjadi, ia justru menjadi anggota gangster dan melakukan tindak kejahatan. Kok bisa ya? Gimana ceritanya? Sebelumnya kita ingetin dulu buat teman-teman semua, kalau konten ini merupakan konten full spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya yang asli, akan lebih baik kalau teman-teman nonton filmnya dulu aja secara langsung. Bijaklah dalam mengambil nilai dari sebuah tontonan ya gengs. Dan jangan lupa support kita dengan klik subscribe dan loncengnya. Film dimulai dengan menceritakan keadaan kota Johannesburg dengan tingkat kejahatan yang sangat tinggi. Kehidupan kota dipenuhi oleh gangster jalanan dan penjahat yang tidak segan-segan melawan dan membunuh polisi. Lalu seorang kepala polisi kemudian mengumumkan sebuah perubahan dengan membentuk satuan polisi robot pertama di dunia. Robot-robot ini bernama Scott, diproduksi oleh sebuah perusahaan bernama Tetraval yang dipimpin oleh Michelle Bradley sebagai CEO. Proyek yang bersaing di dalam perusahaan adalah robot bernama Muse, dikembangkan oleh seorang mantan tentara bernama Vincent Moore. Muse dikendalikan jarak jauh menggunakan helm pemancar saraf. Akan tetapi, Scott yang dikembangkan oleh ilmuwan bernama Dion Wilson lebih mendapatkan kesuksesan dengan sistem kecerdasan buatannya, dan robot buatannya itu dipercaya oleh kepolisian setempat untuk membantu memerangi tingkat kejahatan. Kesuksesan Dion pun mendapatkan banyak pujian, tetapi diam-diam terlihat Vincent menaruh rasa iri pada Dion. Di rumah, Dion terus bekerja dan mengembangkan hasil karyanya. Ia mencoba mengembangkan kecerdasan pada robot agar bisa meniru pikiran manusia sampai merasakan emosi dan mampu berpendapat. Ia kemudian langsung ingin mengujinya pada tubuh sebuah robot yang ada di perusahaan. Tapi sayangnya, hal itu tidak diizinkan oleh atasannya, yaitu Michelle Bradley. Dion tetap ingin melakukan pengujian itu. Lalu ia berusaha membawa salah satu tubuh robot yang mengalami kerusakan, dan diam-diam dia mengambil kunci pengaman milik Tetraval yang diperlukan untuk memperbarui perangkat lunak robot. Dalam perjalanan, tanpa disangka Dion malah dicegat oleh gangster bersenjata. Mereka bernama Ninja, Amerika, dan Yolandi. Gangster ini memiliki hutang pada seorang bandar narkotika bernama Hippo yang mengancam akan membunuh mereka bertiga. Lalu, geng ninja pun berpikir untuk menculik Dion, sang pencipta robot polisi, kemudian memaksanya untuk mematikan sistem kerja seluruh robot yang ada di kota, agar mereka bisa merampok bank dan mendapatkan uang untuk membayar hutang-hutangnya. Mereka kemudian menemukan ada tubuh robot di dalam mobil Dion. Lalu mereka memaksa Dion untuk membuatkan mereka sebuah robot yang bisa membantu dalam melakukan perampokan. Di situ Dion menjelaskan kepada mereka bahwa ia hanya bisa membuatkan sebuah robot dengan perangkat lunak yang sebenarnya baru akan diuji coba menggunakan prototipe yang barusan ia buat. Dion pun akhirnya merakit dan menyalakan robot itu. Anehnya, begitu diaktifkan, robot itu justru bersembunyi dan seperti ketakutan. Robot itu berperilaku seperti seorang anak kecil, sehingga mereka harus mengajarinya terlebih dulu. Yolandi yang memiliki sifat keibuan kemudian menyukainya, dan robot itu ia beri nama Chappie. Di lain sisi, Vincent mencoba mengajukan hasil karyanya kepada satuan polisi. Namun ia ditolak karena robot buatannya dianggap terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan para polisi. Hal itu pun membuat Vincent frustasi, dan ia mulai memikirkan cara lain. Ia kemudian berusaha mengambil kunci pengaman robot milik Tetraval. Tetapi ia terkejut karena kunci itu tidak ada pada tempatnya. Ia kemudian mengecek dan akhirnya mengetahui bahwa Dion diam-diam mengambil kunci itu. Di tempat persembunyian geng ninja, Chappie terlihat mulai mencoba beradaptasi dengan lingkungannya.
Ninja pun mengajarinya menembakkan senjata. Yolandi dan Dion mulai mengajarinya beberapa hal, termasuk melukis. Tapi Ninja tidak suka akan hal itu dan malah membawa Capi ke tempat anak-anak jalanan untuk lebih cepat mengenali kehidupan nyata. Anak-anak jalanan itu justru melempari Capi dengan batu. Bahkan kemudian mereka hampir membakarnya. Capi kemudian berlari menjauhi mereka dan berusaha kembali ke tempat Ninja. Saat Capi beristirahat, tiba-tiba Vincent datang dan menangkapnya. Vincent berusaha mengambil kunci pengaman milik Tetraval yang masih terpasang di kepala Capi. Kemudian ia menyiksa dan berusaha merusak tubuh Capi. Untung Capi bisa melawan dan berhasil melarikan diri. Capi akhirnya bisa pulang meskipun salah satu tangannya patah. Melihat hal itu, Yolandi pun memarahi Ninja dan menyalahkannya. Setelah tangannya diperbaiki, Ninja dan Amerika kemudian kembali berusaha melatih skill Capi. Mereka pun menipu dan membohongi Capi agar ia mau diajak melakukan kejahatan. Capi terlihat bersemangat dan mulai pintar menggunakan beberapa senjata. Kini ia telah berubah menjadi seorang gangster. Ninja dan Amerika kemudian mengajaknya pergi untuk belajar merampok mobil. Usaha pertamanya gagal karena Capi justru merusaki mobil rampokannya. Tapi kemudian akhirnya ia berhasil, bahkan ia bisa merampok mobil sendirian. Hasil dari merampok mobil kemudian digunakan Ninja untuk membeli bahan peledak yang akan digunakan untuk merampok bank. Ninja kemudian kembali berusaha meyakinkan Capi untuk mau membantunya merampok bank. Ia menipu Capi dan berkata akan membelikan sebuah tubuh yang baru untuknya, karena tubuhnya yang sekarang akan segera mati karena sudah mulai kehabisan baterai. Mendengar hal itu, membuat Capi menjadi membenci Dion, penciptanya. Ia menjadi tidak memperdulikan Dion saat Dion mengajaknya berbicara, hingga Dion pun berusaha memberikan alasan yang sebenarnya kepada Capi. Tapi tiba-tiba, Capi mengalami gangguan dan CPU-nya mati. Dion langsung membawanya ke Tetraval untuk diperbaiki. Itu adalah perbuatan dari Vincent. Ia menggunakan kunci pengaman Tetraval untuk mematikan seluruh robot scout yang aktif, termasuk Capi. Robot polisi di seluruh kota pun mendadak nonaktif dan menyebabkan para penjahat kembali beraksi dan memanfaatkan keadaan. Kerusuhan pun terjadi. Dion akhirnya bisa memperbaiki dan kembali menghidupkan Capi. Di situ Capi kemudian melihat robot Muse serta helm pemancar sarafnya. Ia kemudian terpikir untuk memindahkan alam bawah sadarnya ke dalam sebuah tubuh yang baru. Tapi Dion menolaknya karena menganggap hal itu tidak mungkin berhasil. Capi tetap membangkang dan ia tidak mempercayai Dion. Akhirnya ia membawa pulang helm pemancar saraf milik robot Muse. Ia pun kemudian memakai helm itu dan mencari cara agar komputer bisa membaca data di alam bawah sadarnya. Tapi kemudian Ninja tiba-tiba datang dan mengajaknya untuk memulai aksi perampokan. Dion berusaha mencari permasalahan yang membuat robotnya tiba-tiba mati. Ia akhirnya mengetahui bahwa itu adalah perbuatan Vincent. Saat ia hendak melawannya, tiba-tiba saluran TV menayangkan berita di mana ada seorang polisi robot membantu sebuah aksi perampokan. Itu adalah Capi dan geng ninja. Dion pun bergegas pergi untuk mendatangi mereka. Di saat itu, Vincent berusaha mengambil kesempatan dan mendesak Michelle agar robotnya diizinkan untuk beroperasi. Akhirnya Michelle menyetujuinya karena takut kerusuhan ini akan mematikan karirnya. Hippo yang memiliki urusan dengan geng ninja juga melihat berita Capi di TV. Ia pun mendatangi tempat persembunyian ninja untuk menagih hutangnya dan juga ingin memiliki Capi. Aksi baku tembak pun terjadi antara Ninja dan Hippo. Di situ pun sudah ada Dion, dan tiba-tiba robot Muse muncul dan membombardir kedua geng tersebut. Robot Muse terlalu tangguh untuk mereka semua hingga Amerika pun terbunuh. Tapi kemudian Capi berusaha melawannya. Ia berhasil menghancurkan sebagian tubuh Muse dan hendak meledakkannya, tapi Muse masih bisa kembali melawan. Baku tembak pun akhirnya mengenai Dion dan Yolandi. Untungnya Capi berhasil meledakkan bom di tubuh Muse hingga menghancurkannya. Melihat Yolandi tewas, Capi marah dan hendak balas dendam. Ia bersama Dion pergi ke Tetraval. Di situ mereka bertemu Vincent. Capi pun langsung mengajarnya dan melampiaskan dendamnya. Dion sudah semakin sekarat. Lalu Capi berusaha menolongnya dengan mencoba memindahkan alam bawah sadar Dion pada tubuh sebuah robot. Tanpa diduga usaha itu berhasil.
Dan Dion terkejut karena kini ia terbangun dengan tubuh sebuah robot. Lalu Capi pun kemudian juga dipindahkan ke tubuh yang baru. Keadaan pun membaik. Mereka bersama Ninja kemudian menguburkan jasad Yolandi. Ninja tak sengaja menemukan sebuah flash disk yang berisi data alam bawah sadar Yolandi yang pernah disimpan Capi. Capi kemudian terlihat mencoba mengaktifkan sebuah robot Tetraval dan menghidupkan kembali Yolandi. Film pun berakhir. Neil Blomkamp kembali menghadirkan sebuah suguhan film yang cukup unik lewat film Capi. Ia nampaknya cukup senang dengan background kehidupan nyata yang keras, kemudian memasukkan unsur fantasi di dalamnya. Jadilah pencampuran unik tentang kehidupan gangster yang berkolaborasi dengan sebuah robot. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya gengs. Segitu dulu dari kita kali ini. So thank you so much dan tunggu video selanjutnya.